Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mugia Rahayu, Sagung Dumadi. Balik lagi dengan saya dan aku Sumadi Negara, dan kali ini kita akan membedah apa yang tertulis di batu tulis Bogor. Intro dulu ya. Ya, seperti yang kita ketahui, batu tulis Bogor ini ditulis atau dibikin oleh anak dari Prabu Siliwangi, yaitu Prabu Surawisesa. Ya, tujuannya untuk mengenang sang ayah yang sangat luar biasa. Jadi dia bikin prasasti batu tulis ini. Jika kalian yang ingin melihat langsung batu tulisnya, itu ada di Jalan Batu Tulis nomor 54, RT 02, RW 02, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat ya. Jadi kalau kalian mau lihat langsung fisiknya seperti apa, bisa langsung ke situ. Biasanya dari jam 10 sampai jam 5 sore. Ya. Kita langsung ke intinya aja. Di sini tim saya sudah mencetak isi tulisannya yang ada di prasasti batu tulis, tapi masih dalam bahasa Sunda ya. Ini kita artiin aja di sini dan maksudnya apa yang ditulis di prasasti batu tulis oleh Prabu Surawisesa tersebut. Ya, yang pertama itu ada Wangna pun insakakala Prabu Ratu Purane pun. Ya. Di sini Wangna pun Sakala, yaitu ini peringatan Prabu Ratu Purane pun dari Ratu Prabu. Nah, Ratu di sini bisa dikatakan bukan bukan seorang perempuan ya atau istri raja, melainkan raja yang luar biasa kepemimpinannya. Jadi seperti di Galuh juga ada ratunya Galuh, itu adalah Cingwanara gitu. Jadi memang ratu ini bukan berarti dia itu seorang perempuan ataupun istri Prabu gitu. Jadi di sini adalah raja yang sangat luar biasa lah gitu. Yang kedua ada Diwastu Dia Wingaran Prabu Guru Dewata Prana. Diwastu itu dinobatkan dia Wingaran Prabu Guru Dewata Prana. Dinobatkan dia dengan nama Prabu Guru Dewata Prana. Nah, dinobatkan dia dengan nama Prabu Guru Dewata Prana ini dimaksud jadi zaman dulu itu ada nama-nama yang berdasarkan pangkat seorang prabu atau seorang raja gitu. Salah satunya itu adalah Prabu Guru Dewata Prana. Ya. Jadi yang kedua udah tahu ya tadi dinobatkan dia dengan nama Prabu Guru Dewata Prana. Nah, yang ketiga itu ada Diwastu Dia Wingaran Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata. Dinobatkan dia dengan nama, berarti di sini namanya berbeda, Sri Baduga Maharaja. Berarti di sini dinobatkan lagi dia dengan nama Sri Baduga Maharaja Ratu Aji di Pakuan Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata. Wah, panjang sekali ya. Jadi dia mendapat gelar lagi dengan nama Sri Baduga Maharaja Ratu Aji di Pakuan Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata. Jadi memang nama Maharaja di sini juga berdasarkan prestasi Prabu itu sendiri gitu. Jadi kayak di Galuh Pakuan itu ada Niskala Wastu Kencana. Ya, itu adalah kakek dari Prabu Siliwangi yang mendapat gelar nama Maharaja tersebut. Nah, kalau Sri Baduga Maharaja ini udah mungkin paling tinggi ya gitu.
Diwastudia Wingaran Sri Baduga Maharaja Ratu Aji di Pakuan Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata. Sangat luar biasa, nggak kebayang kan? Jadi nama yang sangat panjang, yang sangat indah, yang sangat bagus itu didapatkan oleh Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi ini. Ya, terus yang ketiga, Pun ya nu nyusuk na Pakuan. Dia pun yang membikin parit di Pakuan. Nah, parit di sini bukan berarti ya parit sih, cuman untuk lebih ke pertahanan. Jadi kalau zaman sekarang itu seperti kayak benteng. Jadi zaman dulu itu di keraton itu biasanya di sekelilingnya itu terdapat parit atau pertahanan untuk keraton itu tersendiri. Jadi dulu itu Pajajaran termasuk memiliki pertahanan yang sangat kuat. Ya. Jadi yang keempat ini adalah Divan anak Rahyang Dewa Niskala Sang Sida Mokta Dimguna 3. Dia anak dari Dewa Niskala yang moksa atau meninggal di Guna 3. Jadi Prabu Siliwangi ini adalah anak dari Dewa Niskala. Incu Rahyang Niskala Wastu Kancana Sang Sida Mokta Ka Nusalarang. Cucu dari Rahyang Niskala Wastu Kencana yang moksa atau meninggal di Nusalarang. Ya, jadi seperti yang kita ketahui dari silsilahnya itu adalah yang pertama itu kan kita mulai dari Prabu Linggabuana. Prabu Linggabuana mempunyai anak itu Niskala Wastu Kencana. Niskala Wastu Kencana mempunyai anak Dewa Niskala. Dewa Niskala mempunyai anak Prabu Siliwangi. Nah, Prabu Siliwangi ini dari istri Dewi Kentring Manik mempunyai anak yang bernama Prabu Surawisesa yang membuat batu tulis Bogor ini. Ya, jadi itu silsilahnya. Dan yang terakhir adalah Yasia ni Nyian Sakakala Gugunungan Ngabalai Nyian Samida Nyian Sang Hyang Talaga Rena Maha Wijaya Yasia Oi Saka Panca Pandawa Emban Bumi. Ya. Jadi dialah yang membuat tanda peringatan berupa gunung-gunungan. Jadi memang kayak keraton ataupun kayak tempat peribadatan dan segala macam itu memang dulu itu terdapat di beberapa pegunungan gitu. Mungkin banyak sekali yang kita temui di gunung-gunung, terutama di daerah Jawa Barat itu memiliki petilasan atau tempat peribadatan seperti Linggayoni dan lain-lainnya. Seperti itu. Membuat undakan untuk hutan Samida. Membuat Sang Hyang Telaga Rena Maha Wijaya Yasya Oi Saka dalam tahun Saka Panca Pandawa Emban Bumi. Panca Pandawa Emban Bumi. Ya, jadi itulah ya, kita singkat semuanya. Jadi Wangna pun insa kakala Prabu Ratu Purane pun. Ini adalah peringatan dari Ratu Prabu. Diwastu dia Wingaran Prabu Guru Dewata Prana, didombatkan dia dengan nama Prabu Guru Dewata Prana. Diwastu dia Wingaran Sri Baduga Maharaja Ratu Aji di Pakuan Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata. Dinobatkan dia dengan nama Sri Baduga Maharaja Ratu Aji di Pakuan Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata. Terus pun ia nu nyusuk na Pakuan yang membuat parit pertahanan di Pakuan. Diva anak Rahyang Dewa Niskala Sang Sida Mokta Dimguna 3 Incu Rahyang Niskala Wastu Kancana Sang Sida Mokta Ka Nusalarang. Dia anak Dewa Niskala yang moksa atau meninggal di Dimguna 3. Cucu dari Rahyang Niskala Wastu Kancana yang moksa atau meninggal di Nusalarang. Yang terakhir adalah Yasya ni Nyian Sakakala
gugunungan ngabalai nyian samida nyian Sang Hyang Talaga Rena Mahawijaya ya sia oi Saka Panca Pandawa Emban Bumi. Dialah yang membuat tanda peringatan berupa gunung-gunungan, membuat undakan untuk hutan Samida, membuat Sang Hyang Talaga Rena Mahawijaya dibuat dalam tahun Saka. Panca Pandawa Pengemban Bumi. Ya, jadi itulah isi dari batu tulis ya, prasasti batu tulis di Bogor ini, di daerah Bogor. Tujuannya adalah untuk mengenang sang ayah, kejayaan sang ayah, kehebatan sang ayah dalam memimpin, dalam memerintah di kerajaan Pajajaran ya, Pakuan Pajajaran. Jadi alhamdulillah, semoga video ini bermanfaat. Bila ada kesalahan tolong dimaafkan. Cukup sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat. Rahayu Pratnya Jati Wisesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.